Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang ini sebenarnya sangat fenomenal ya. Tapi kalau seperti dikatakan oleh Pak Bekto, kalau kita fokus ini gampang sebenarnya. Tapi tinggal bagaimana para penyidik-penyidik melakukan langkah-langkah fokus. Coba kita lihat dari CCTV. Saya tidak mengarah kemana-mana, tapi saya melihat aja ya. Pada saat sebelum peristiwa terjadi, si korban keluar untuk buang kresek. Kemudian katanya siapa ini pembantunya ini menerima telepon dari Jogja. Kemudian dia jawab, tapi dia keliling-keliling tidak melakukan langkah-langkah apa. Ini saya buka Pandoranya dulu, melakukan apa-apa. Terus telepon lagi, tapi dia tidak melakukan langkah-langkah tindak lanjut. Kalau seandainya timbul kecurigaan dari Jogja itu, setidak-tidaknya karena si pembantu penjaga ini menerima informasi dari sana, kan harus ngetok pintu. Itu logikanya kan begitu. Pak, ada telepon nggak diangkat Pak, kira-kira gitu. Ini kan tidak dilakukan, hanya mondar-mandir bawa apa gitu. Itu yang satu. Kemudian telepon lagi berulang lagi. Sampai besok paginya ada telepon. Nah, feeling reserse saya, itu durasi jeda pada saat terjadinya peristiwa itu sepertinya jeda matinya CCTV. Itu nanti diperiksa di lab forensik. Karenanya terlihat hanya peristiwa mondar-mandirnya si pembantunya, kemudian membuang sampah si korban ini sebelum meninggal dunia, kemudian lapse. Waktu jeda peristiwa terjadinya peristiwa itu tidak terekam sama sekali. Ini feeling saya, sebagai insting saya sebagai seorang reserse. Berarti CCTV tidak berfungsi. Biar saya ini saya seorang reserse sudah biasa untuk melakukan itu di lapangan ya. Yang pertama. Yang kedua, apakah mungkin seseorang bunuh diri dengan cara melakban mukanya sendiri? Suatu hal yang impossible. Kalau orang bunuh diri ya cuma kalau nggak nembak dirinya, membunuh dirinya sendiri, yang mana dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa walaupun dia minta pertolongan sudah nggak bisa lagi, kena jantungnya dan sebagainya, atau nembak kepalanya, atau sekalian gantung diri. Nggak masuk dia akan menggunakan lakban ya, menutup hidungnya supaya tidak bernafas. Nah ini kan dia pada saat bernafas kan ada waktu untuk berontak, pasti akan dibuka loh. Kan logika berpikir gitu loh. Nah ini insting dan feeling saya sebagai seorang reserse. Yang ketiga, yang keempat ya, pada saat pagi-pagi ya, mau buka pintu terus disaksikan dengan orang lain seolah-olah untuk memvideokan ya kan ya. Tapi di pintu tidak terbuka, berarti terkunci dari dalam kan gitu. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana ceritanya tuh jendela bisa dibuka dengan tidak merusak karena slotnya dari dalam. Seharusnya yang dilakukan kalau seperti kayak gitu, karena dia ketok-ketok, dia gedor-gedor segala macam, dia lapor kepada RT RW atau lapor pada ada yang janggal di sini, nggak mau dibuka-buka ini. Karena pada saat sebelum tidur kan ketemu dengan penjaga ini, masih senyum lagi dengan penjaga ini yang bersangkutan. Berarti si korban dari dalam. Loh, kenapa pada saat itu kok buka slotnya dengan cara tidak merusak loh? Kalau orang panik itu dobrak, nggak ada waktu untuk cari slotnya, nggak ada. Itu ya kan hemat saya ya, itu feeling reserse saya, gitu loh. Yang jadi pertanyaan, gitu loh. Apakah mungkin sebelum yang bersangkutan masuk sudah ada orang di dalam? Ya kan? Seketika masuk yang bersangkutan langsung ambil langkah tindakan. Ya kemungkinan bisa saja dengan tidak melakukan perlawanan, ya siapa tahu ada
alat untuk membius yang bersangkutan supaya dia lemas dan lain sebagainya, bisa terjadi. Nanti kepiawaian daripada laboratorium forensik untuk menilai itu. Kemudian lakban itu disita, nanti akan dilihat pasti ada nanti sisa-sisa amoniak itu di situ kalau seandainya betul-betul dengan menggunakan itu. Tapi feeling saya sangat kuat mengatakan tipis kemungkinannya dia bunuh diri. Saya harus berani ngomong itu. Tidak suatu hal yang muskil seseorang bunuh diri dengan cara seperti itu. Masa dia mau bunuh diri tapi ditutupnya hidungnya dulu gitu loh. Kan saat-saat berontak dia kan ada. Kenapa nggak berontak? Apa pernah terjadi seperti itu? Nggak pernah. Jadi biarkannya nggak bernapas, sama aja dengan diem sampai dia mati. Nggak pernah terjadi itu. Pasti keluar, buih-buih itu keluar itu. Nah, ini feeling saya. Namun sekian, nah, silakan aja fokus dari pihak penyidik untuk melakukan penelusuran digabungkan dengan saksi-saksi ya, yang perlu harus diperiksa secara intensif ya. Istrinya yang dari Jogja harus diperiksa karena seiring dengan sebelum terjadi peristiwa dan sesudah terjadi peristiwa ini telepon terus ya kan? Nah, kenapa tidak diangkat sama suaminya padahal itu belum terjadi? Ada apa? Kenapa harus ditelepon penjaganya? Kemudian penjaganya yang ditelepon hanya mondar-mandir doang. CCTV kan itu tuh. Tidak melakukan langkah-langkah tindakan. Yang perlu juga diperiksa tuh server dari CCTV. Harus diperiksa. Apakah kemungkinan ada saat sejenak dilepas supaya itu mati semua CCTV sehingga ada aksi seseorang atau orang-orang tertentu? Ini menurut alam pemikiran saya sebagai seorang CID ya, seorang CID ya. Saya ini seorang reserse, harus ada indera keenam kita untuk membaca situasi itu ya. Jadi kenapa sampai terjadi? Terus pagi-pagi kenapa seperti itu? Kenapa dia lakukan membuka berdua tanpa ada orang lain? Kemudian pada saat membuka itu satu lagi memvideokan terus. Apa? Tujuannya apa? Tanda-tanda kepanikan juga nggak ada. Udah tahu di situ Maya dilakukan, nggak panik tuh, tenang aja masuk. Itu kan gestur. Tapi saya tidak memfitnah, tidak menuduh orang, perlu pendalaman. Yang aneh bagi saya, kok tidak ada perusakan. Logikanya orang kalau sudah curiga, ya, tidak pernah buka-buka jendela, slot-slot jendela tuh, dan tidak merusak, pasti didobrak tuh pintu. Karena sudah tidak ada jawaban, dari malam nggak ada jawaban, pagi nggak ada jawaban, berarti ada lehannya, dobrak tuh. Kalau sana digedor kuat itu, kalau sananya orangnya itu pasti bangun, kan gitu. Tapi tidak dilakukan, hanya HP digini-giniin, orangnya gini-gini terus. Tapi tidak melakukan langkah-langkah tindakan selanjutnya bagaimana cara untuk mengambil langkah penyelamatan. Dan terbuka, di slot terbuka, dia masuk dengan tenang aja, tanpa ada suatu gerakan-gerakan yang istilahnya kepanikan dan lain sebagainya. Nah, ini akan ditelusuri, nanti benang merahnya akan dicari juga dari penjaga ini, siapa pemilik rumah ini, apa hubungannya, dicari lagi apa kerjaannya si korban ini, ada nggak relevansinya pekerjaan si korban ini dengan hubungan internasional, atau kemungkinan ya saya tidak menduga-duga ya, dengan perdagangan ya, dengan TPPU bisa saja terjadi. Tapi itu pun perlu penelusuran, perlu pendalaman. Kita hanya mengguiden aja sebagai seniornya, mengguiden supaya fokus kepada pokok permasalahan itu. Kalau saya pribadi ya, saya meyakini bahwa itu bukan bunuh diri. Saya berani ngomong tuh, bukan bunuh diri. Itu kira-kira. Pak Irjen, tapi kan kalau dari dugaan sementara, kalau dari menurut analisis Pak Irjen sendiri kan yang memang sudah bekerja menjadi Karawasidik di Mabes Polri ya, berdasarkan pengalaman. Ingat, bukan hanya Karawasidik ya, saya dari mulai Letnan 2 sampai Jenderal seorang reserse loh. Iya, ya? Seorang reserse gitu ya, berarti kan sudah punya pengalaman banyak ya di bidang kasus-kasus tertentu gitu. Tapi kalau berdasarkan analisis ini kan kayak ini tuh dikemasnya secara rapi gitu ya Jenderal. Kalaupun dugaan pembunuhan gitu,
Bukan rapi, dengan profesional. profesional ya. Itu gimana tuh Jenderal? Apakah memang ini orang yang dugaan pembunuhnya ini memang Tidak tidak bekerja orang sembarangan sendiri. ya? Bukan orang sembarangan dan tidak bekerja sendiri. Pasti ada tim. Menurut hemat saya ya, boleh dong saya Ya. memperkirakan itu. Saya tidak menuduh, tapi kalau ini terjadi tidak bekerja sendiri. Omong kosong tidak dia bekerja sendiri kalau tidak tahu situasi kondisi daripada daerah itu. Dia kan harus mempelajari situasi ini. Siapa yang mempelajari situasi yang selama ini? Ya tidak jauh dari lingkungan itu. Nah, saya tidak mau menyudutkan si penjaganya, tapi perlu pendalaman. Ya. Dari cara gesturnya aja dia bolak-balik kayak seolah agak ada yang terjadi apa-apa. Saya sebenarnya sudah curiga. Ya. Kemudian pagi juga dia membawa saksi juga. Ngapain bawa saksi? Sekalian aja lapor ke polisi atau ke RT RW supaya bisa membuka itu. Dan membukanya juga kalau tenang banget. Ya. Pura-pura di foto, di videokan, kemudian dikorek-korek, selotannya kok langsung terbuka. Hebat sekali. Terus diselot tanpa ada rusak satupun, masuk dengan tenangnya ke dalam. Nah, makanya sekarang feeling saya, tapi perlu pendalaman. Nanti uji laboratorium, terus lakbannya akan diperiksa apakah ada bahan-bahan lain yang berupa kimia di lakban itu atau mayat itu sendiri. Kan ada pasti kalau sananya ada bekas bius dan segala macam, pasti ada kan bekas-bekas di mulutnya akan terdeteksi. Tapi kita jangan dulu mendahului hukum, biarkanlah bekerja adik-adik ini semua untuk membongkar titik Pandoranya. Saya yakin nggak berapa lama lagi pasti akan terbongkar. Saya yakin dari pihak penyidik sudah mulai mendapatkan data-data awal itu, tapi kan beliau-beliau ini kan nggak mau membongkar sebelum ada betul-betul bukti yang akurat banget. Tapi mereka sudah pegang semua. Jangan salah, termasuk ya saya kan nggak mendahului, termasuk rekening-rekening daripada orang-orang yang ada rumah ini pasti diperiksa. Ada nggak rekening yang masuk melebihi targetnya? Diperiksa rekeningnya si pembantu itu. Kemarin tuh hidupnya susah atau tiba-tiba ada 100 juta. Dari mana? Itu perlu ditelusuri, banyak macam-macam tuh. Jadi nggak dari satu aspek aja, dari aspek perbankan, sehingga nanti itu dikait-kaitkan, oh ternyata dia disuap atau dikasih uang dan lain sebagainya untuk melakukan tindakan itu. Feeling saya mengatakan bahwa apakah sebelum terjadinya peristiwa masuknya si korban ini sudah ada orang di dalam, itu perlu penelusuran. Kenapa sampai bisa di dalam? Ada link kunci yang spesialis. Itu hemat saya, tapi itu kan perlu pendalaman semua. Ini kan hanya mengguidance saja supaya membuka titik Pandora penyidik supaya bisa bercakrawala luas. Yang pasti saya pasti curiga, dan saya mengatakan 75%, 80% dia bukan bunuh diri. Saya berani ngomong. Berarti sependapat dengan Susno Duwaji juga mengatakan seperti itu. Tidak bunuh diri. Bunuh diri enggak lazim bunuh diri kayak itu. Enggak ada orang bunuh diri dilakban mulutnya. Kan suatu hal impossible kalau dilakban mulutnya, berarti ada kesempatan dia untuk bernafas ataupun melakukan capek juga, mau mati juga. Kan dilepaskan lagi tuh. Nah, tapi kalau bunuh diri gantung diri nggak ada kesempatan lagi, kan langsung kan? Iya. Nah, atau dia tusuk, dia punya jantung, walaupun mau ditutup-tutupi dia kan darah sudah moncor terus, habis darah mati, atau ditembak mati. Itu orang bunuh diri saya tahu. Masa bunuh diri pakai lakban? Coba kau tutup mulutmu, kau mau bunuh kau tutup mulutmu, lama-lama kau pasti gitu kan? Walaupun dia punya niat bunuh diri nggak mungkin begitu. Ada refleksi tubuh tuh bergerak untuk melawan itu. Suatu hal yang impossible. Feeling saya katakan dalam waktu dekat akan terbongkar. Cuma yaitu kenapa sampai ini terjadi? Kenapa dia korbannya? Apa sebabnya? Latar belakang orang ini siapa? Apa yang dia kerjakan selama ini? Apakah ada menyentuh orang-orang tertentu? Karena dia kan diplomat. Berarti menyentuh pada aspek-aspek yang ada hubungan internasionalnya. Nah, kira-kira gitu. Karena kan siapa lawannya selama ini? Nah, yang perlu diteliti lagi, diperiksa tuh HP istrinya. Apa sih isi HP istrinya? Kan bisa dibongkar nanti dari cyber tuh. Kan ketahuan.
Kenapa kau telepon sini, kenapa nggak kau telepon langsung suamimu? Kenapa harus telepon pembantu? Kok kena nggak dijawab? Loh, nggak dijawab jam berapa? Pemeriksaan kepolisian mengatakan meninggalnya si korban jam 22 sekian. Ternyata sebelum jam sekian sudah ditelepon. Berarti masih hidup dong. Kan gitu. Ya kenapa nggak ngangkat teleponnya? Ini kita ilmu lidik kita ya kita lakukan hal yang logika. Tapi walaupun demikian kan saya nggak mau menjustis loh ya. Saya nggak mau menjustis, itu silakan saja telusuri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terselesaikan sehingga si korban ini bisa mendapatkan kepastian hukumnya. Mungkin gitu ya. Jenderal, ini kan kalau dari Kompolnas kemarin menunjukkan 7 bukti ya, ya salah satunya yang dari kantong kresek dan sebagainya gitu ya. Berarti kalau menurut Jenderal itu langkah itu sudah tepat ya, maksudnya hal-hal seperti itu nanti akan dikait-kaitkan lagi gitu ya untuk menemukan fakta-fakta baru dari kasus tersebut gitu. Ya gimana ya, saya kan susah kalau mengatakan Kompolnas terlalu maju. Saya melihat Kompolnas turun baru berjalan kayak gitu untuk apa? Minta aja pertanggungjawaban daripada pihak kepolisian apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Jangan ikut-ikutan nyidik. Kan overlapping. Saya melihatnya aja sebenarnya saya miris juga ya. Ngapain ikut nyidik, ikut meriksa segala macam. Seolah-olah tidak percaya dengan penyidik-penyidik ini, itu loh. Ya minta aja pertanggungjawabannya, apa yang sudah kau lakukan, dalam rangka apa, mana bukti-buktinya, faktanya mana, baik secara tertulis. Nah, baru setelah itu selesai, baru kemudian melihat situasional itu. Tapi jangan ikut-ikutan melakukan langkah-langkah kepolisian. Itu loh. Kalau saya yang benar, saya bilang benar, yang enggak. Jangan overlapping lah. Tugas daripada Kompolnas itu mengawasi kinerja kepolisian. Bukan ikut cawe-cawe ngurusin kepolisian. Polisi melakukan penyelidikan ikut-ikutan kok seperti jadi penyidik. Oh, saya harus ngomong kayak gitu loh. Nanti kan orang jadi nggak tingkat kepercayaannya kepada penyidik Polri nggak ada nanti. Harus diawasi dikit diawasi, nggak lucu lah. Akhirnya nggak independen dia nanti. Boleh-boleh aja lah peduli, tapi jangan begitu-gitu. Dulu nggak kayak gitu-gitu Kompolnas. Jangan terlalu overlapping. Ini juga perlu ketentuan-ketentuannya diatur, perlu untuk mana batasan-batasan kau masuk untuk meneliti pokok permasalahan itu, tapi jangan cawe-cawe di dalam melakukan langkah-langkah tindakan hukum. Menurut kamu nanti seperti ini, kau paksakan penyidik harus seperti ini, padahal penyidik sudah mempunyai tupoksi bagaimana caranya untuk membongkar Pandora ini. Akhirnya jadi rancu. Dan ada seperti ketidakpercayaan kepada apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nggak boleh. Saya ngomong apa adanya ya, jadi jangan bikin kau jadi badan sendiri gitu loh. Kalau saya kritisi aja. Saya kan orang yang netral aja. Jangan nabrak-nabrak lah gitu. Supaya dibilang hebat sama orang, kau turun-turun langsung cawe-cawe, tapi sudah menabrak akidah, sudah menabrak tupoksi orang lain. Kan rakyat menilai, asalkan nanti berarti sudah nggak percaya lagi dengan penyidik. Kan sama nanti itu artinya. Gitu kira-kira ya. Jenderal, ini ada salah satu selebgram juga nih, beliau menduga bahwa kematian dari diplomat ini karena memiliki dokumen penting sehingga merugikan pihak-pihak besar jika memang dia ini masih hidup gitu. Jenderal, itu seperti apa mungkin? Kan saya sudah sedikit membuka Pandora tadi. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Berarti feeling saya mengatakan bahwa si korban ini ya, sepertinya ada memegang rahasia tertentu, atau katakanlah dia memiliki pengetahuan tentang adanya ya istilahnya peristiwa-peristiwa yang harus tidak terbongkar, tapi dia miliki supaya membungkam itu terpaksa orangnya dibungkam. Tapi kan ini kan masih dugaan kita ya, nggak bisa kita katakan sudah pasti. Tapi feeling saya sangat kuat mengatakan ada sebabnya, makanya dia harus dibungkam sebelum ini melebar. Karena kalau soalnya melebar kan ini kan sudah
menyangkut skala internasional. Ya. Yang saya takutkan menyangkut orang-orang tertentu. Siapa orang-orang tertentu tuh ya udah cari sendiri nanti gitu. Ya, orangnya kan bahasanya kan bahasa bersayap aja, tapi feeling saya sudah bergerak gitu. Ya, omong kosong tidak tahu. Omong kosong tidak dilakukan langkah-langkah ini kalau seandainya tidak ada sesuatu yang ditutupi. Nah, itu kira-kira. Tapi itu pun jangan kita berasumsi dulu sebelum ada pembuktian. Saya kan hanya memberikan gambaran-gambaran, apa yang dikatakan selebgram itu juga belum bisa tentu dibuktikan, tapi gambaran itu ada masuk di akal juga gitu loh. Itu kira-kira. Kalau intinya itu bahwa si korban itu tipis kemungkinannya menurut saya tipis kemungkinan dia bunuh diri. Suatu hal yang sangat impossible. Cara orang bunuh diri yang selama saya ketahui, saya jadi seorang reserse, nggak pernah itu. Bukan begitu caranya. Caranya sekalian terjun dari atas, pecah kepalanya, mati. Jadi pokoknya dia mau bunuh diri seketika langsung mati, kan gitu. Atau ditembak kepalanya pecah, atau dia gantung diri langsung nggak bisa bernapas lagi, mati. Atau menikam badannya itu kena jantungnya lewat, mati. Biarpun dia tahan tapi nggak berapa lama, nggak 1 menit 2 menit pasti dia akan selesai karena kehabisan darah. Tapi kalau ditutup mulutnya, dilakban, ini kan prosesnya kan lama, pasti kan megap-megap. Akhirnya kan nggak kuat juga deh kalau megap-megap tuh. Akhirnya wah, bukalah kan gitu. Paham kira-kira ya media ya? Kira-kira gitu ya. Iya. Mungkin terakhir Jenderal, mungkin ada dari ya sampai detik ini mungkin ada beberapa fakta yang mungkin sudah dikantongi sama penyidik. Kiranya mungkin kalau menurut Jenderal kedepannya ini akan seperti apa kasus ini gitu? Apakah akan lebih cepat terungkap? Menurut hewan saya pasti terungkap. Saya yakin terungkap. Karena gampang, soalnya locus delicti-nya itu terbatas. Tuh. Beda kalau locus delicti-nya tuh luas gitu. Ini terbatas, skopnya di situ. Jadi gampang sekali untuk mengungkap itu. Dan saya yakin penyidik sudah mengantongi itu sebenarnya. Kecurigaan-kecurigaan sudah dihimpun, baik itu dari laboratorium forensik atau otopsi mayat. Kan akan dicek nanti ada nggak bekas benda kekerasan atau benda biru legam karena dipegang dia, kan bisa ya dipegang dia, ditutup ininya, dikasih sulfur sehingga dia nggak bernafas, akhirnya pingsan, kan dipegang dengan situasi itu. Pada saat meregang nyawa itu kan pasti akan kelihatan, pasti ada kotoran keluar dari duburnya atau kencing. Nah, itu kan biasanya orang mau mati kan meregang seperti itu kan diperiksa. Saya yakin penyidik sudah mempunyai itu. Cuma kan penyidik kan tidak mau mengungkapkan itu supaya jangan bocor dulu apa ya langkah-langkah yang mereka lakukan, sehingga semuanya yang berkaitan dengan peristiwa itu bisa diungkap secara sempurna. Dan saya yakin kalau memang pembunuhan tidak dikerjakan sendiri, pasti ada aktor di belakangnya. Kira-kira itu ya. Oke, sip.